Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini, tentunya dalam acara Stetoskop. Ya, seperti biasa tema kita pada malam hari ini adalah tentang perawatan kehamilan. Jadi, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini di studio Dama TV. Yang pertama ada Ibu Mariati SST MPD. Selamat malam Ibu Mariati. Disapa Ibu Mariati? Atau ada Ibu Ati? Bu Mariati. Ibu Mariati saja ya, sapanya ya. Iya. Di sebelahnya Ibu Mariati ada Ibu Asworo Ningrum YSSIT. Betul Ibu ya? Iya, Ibu Asworo Ningrum lebih enak disapa apa Ibu? Saya biasanya dipanggil dengan Woro, Mbak. Ibu Woro. Iya. Iya. Ya, Ibu pada malam hari ini tema kita adalah perawatan kehamilan ya, Ibu ya. Betul ya, sekali. Tentunya sangat bermanfaat sekali buat pemirsa. Mungkin ada yang baru mengalami pertama kali kehamilan atau mungkin bagi yang sudah pernah melahirkan, tapi juga pastinya sangat bermanfaat Ibu ya. Iya, betul. Ya, langsung saja pemirsa kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini tentang perawatan kehamilan. Ibu mungkin pertama yang saya tanyakan adalah mengapa pentingnya ibu hamil untuk melakukan periksa kandungan, Ibu? Baiklah, Mbak. Ini akan perlu saya jelaskan bahwa pemeriksaan ibu hamil ini adalah sangat penting sekali. Tujuannya adalah supaya ibu tahu mendeteksi adanya risiko kehamilan. Suatu contoh, kalau ibu pusing-pusing yang berat, kemudian tekanan darah tinggi, atau bisa juga karena kakinya bengkak seperti kaki gajah begitu. Selain itu juga untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan pada bayinya, yaitu umpama yang normal itu adalah letak kepala, itu mungkin berdasarkan lintang atau sungsang, jadi supaya segera diketahui. Selain itu juga untuk menyiapkan ibu-ibu supaya nanti pada waktu setelah melahirkan adalah menyiapkan untuk menyusui, bagaimana cara menyusui nanti yang benar, atau mungkin kalau sudah mendapatkan makanan tambahan perlu juga dijelaskan nanti bila mana ibu memerlukan. Selain itu juga untuk supaya ibu ikut keluarga berencana, karena dalam waktu 2-3 tahun itu diharapkan ibu istirahat dulu. Jadi nanti jangan sampai 2 tahun anaknya 2 begitu. Oh, jelas itu. Iya, jelas itu Mbak mungkin ya. Iya. Terus mungkin juga bisa untuk promosi dan menjaga kesehatan fisik mental ibu dan bayi ya Bu ya. Iya. Dan juga untuk memberikan pendidikan gizi, kebersihan seperti itu bisa. Iya, ya betul sekali. Ya. Nah Ibu, mungkin sampai dengan akhir kehamilannya, biasanya berapa kali ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungannya Ibu? Oke. Kalau selama kehamilan ini sebaiknya ibu periksa pada tribulan pertama, itu adalah hamil di bawah 3 bulan, itu adalah 1 kali dalam pemeriksaan, sekali dalam waktu tribulan pertama. Pada tribulan kedua itu ada juga 1 kali. Pada tribulan ketiga itu adalah 2 kali. Mengapa harus 2 kali? Karena pada tribulan ketiga ini sering terjadi komplikasi. Suatu contoh apa yang saya jelaskan tadi, yaitu suatu contoh seperti pusing yang berat atau gandul di kepala, atau mungkin kakinya bengkak, kemudian mual dan muntah yang terus-menerus sampai mengganggu kesehatan ibu. Kadang-kadang juga terjadi perdarahan sebelum melahirkan. Itu antara lain itu. Maka perlu diketahui bila ibu ada tanda-tanda seperti itu harus segera datang ke Bu Bidan atau langsung ke rumah sakit. Iya. Ya, nah mungkin dengan Ibu Woro ya. Iya Ibu. Mungkin bisa dijelaskan apa sajakah yang didapatkan oleh ibu hamil jika dia memeriksakan kandungannya secara rutin, Ibu? Nah, baik, terima kasih Mbak Angel. Baik, untuk ibu hamil, apabila ibu hamil itu melakukan kunjungan kepada kita selaku bidan ya, sebagai penyedia kesehatan, itu biasanya ibu hamil akan mendapatkan pemeriksaan dari bidan. Antara lain yang pertama kali adalah pemeriksaan tinggi badan dan juga pengukuran lingkar lengan atas. Itu biasanya dilakukan pertama kali
pada waktu ibu hamil itu kontak pertama kali dengan bidan. Nggih. Jadi yang pertama kali adalah tinggi badan dan pengukuran lingkar lengan atas untuk menilai kecukupan gizi ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah pengukuran berat badan, dilakukan setiap kali ibu hamil itu periksa kepada bidan. Jadi setelah nanti kunjungan ulang itu kita tidak akan mengukur tinggi badan lagi dan lingkar lengan atas, tetapi kita melakukan pengukuran berat badan. Kemudian yang setiap kali periksa juga nanti akan mendapatkan pengukuran tekanan darah untuk mengetahui berapa tekanan darah ibu hamil tersebut, serta mengetahui pembesaran daripada perutnya. Jadi apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ibu hamil itu nanti akan mendapatkan tablet tambah darah Mbak selama 90 hari. Kemudian juga mendapatkan imunisasi tetanus untuk mencegah tetanus untuk bayi yang nantinya akan dilahirkan. Kemudian juga ibu hamil itu akan mendapatkan konseling dari kita untuk mempersiapkan bagaimanakah kehamilan itu agar bisa berjalan dengan baik, yang nantinya harapan kita nanti kan bersalin secara lancar dan juga nifasnya juga ibu dan anak dalam keadaan sehat. Seperti itu. Iya. Nah tadi itu mengapa perlu sampai diukur lengan atas itu? Lingkar lengan. Lingkar lengan itu kenapa Ibu? Perlu diketahui bahwasanya nanti seorang ibu hamil harus cukup gizinya Mbak, karena pada saat kehamilan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling penting adalah janin yang ada di dalam rahimnya. Nah, indikator yang bisa kita ketahui biasanya lewat pengukuran lingkar lengan atas. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Mariati mungkin untuk tentang gizinya. Setelah ini kita nanti akan belajar tentang gizi. Mungkin saya tambahkan Mbak, lingkar lengan ini normal itu adalah 23 cm. Itu untuk yang pertama kali ketika hamil, betul pertama sekali, kali Ibu ya, pertama kali berkunjung ke bidan ya. Iya betul. Itu normalnya Ibu ya. Normalnya. Iya. Nah, mungkin Ibu Mariati bisa menjelaskan apa saja yang harus dilakukan sehari-hari untuk seorang ibu yang sedang hamil, Ibu. Baiklah, terutama untuk sehari-hari yang harus dilakukan oleh ibu hamil itu adalah terutama adalah kebersihan. Kebersihan itu adalah terutama kebersihan alat kelamin, karena kalau kebersihan alat kelamin itu tidak diperhatikan, bisa juga nanti kuman bisa masuk ke dalam yang akhirnya bisa menyebabkan abortus atau partus sebelum waktunya. Itu kalau menurut kebersihan. Yang kedua adalah tentang nutrisi. Nutrisi adalah gizi pada ibu hamil. Gizi ibu hamil itu adalah yang perlu diperhatikan, karena kurang gizi itu bisa menyebabkan si ibu tadi tidak begitu terjadi konsepsi. Itu adalah kalau gizi kurang diperhatikan maka bisa menyebabkan suatu penyakit, bukan anak yang dikandungnya, tapi suatu penyakit yang dikatakan adalah mula hidatidosa, yang dikatakan kalau orang-orang awam itu adalah katakan buah anggur. Oh ya, saya pernah mendengar. Jadi seperti hamil anggur seperti itu Ibu ya. Betul sekali. Itu penyebabnya karena salah satunya adalah kekurangan gizi. Salah satunya adalah kekurangan gizi. Ya. Nah ini komplikasi kalau terjadi buah anggur itu nanti bisa menyebabkan nanti juga kanker. Komplikasinya nanti ke kanker. Komplikasi ke belakangnya, kelanjutannya bisa ke kanker. Maka dari itu gizi itu pada waktu hamil itu adalah sangat diperhatikan sekali, karena risikonya sangat tinggi. Dan kalau tidak salah Ibu, ini saya juga ikut jadi bertanya pribadi Ibu, karena sering tahu juga masalah hamil anggur seperti itu Ibu ya. Dan itu apakah yang nantinya bisa menjadi kanker itu dikarenakan waktu pas dikiret seperti itu Ibu ya bahasanya. Dikiret itu tidak bersih sehingga meninggalkan infeksi seperti itu atau bagaimana? Jadi setelah dilakukan kiret, selesai itu adalah selama sampai 2 tahun itu perlu dilakukan pemeriksaan kontrol. Kalau kontrolnya nanti seperti kencingnya itu dikontrol, kalau orang hamil itu kan positif. Kalau itu nanti jadi positif negatif itu dicurigai mungkin adanya nanti akan terjadi kanker. Gitu. Jadi memang bahaya sekali, bukan karena sisa-sisa dari buah kehamilan tadi tidak, karena dari
molanya itu tadi itu harus betul-betul memang bersih, sehingga nanti pada waktu pemeriksaan selama 2 tahun itu tidak boleh harus negatif terus, tidak boleh positif negatif atau negatif negatif akhirnya positif, itu tidak boleh. Jadi kemungkinan akan terjadi kanker tadi. Kanker. Ya. Dan biasanya kalau hamil anggur seperti itu Ibu, itu biasanya apakah bentuk si jabang bayinya itu berbentuknya masih darah-darah, gumpal-gumpal darah seperti jadi itu atau bagaimana Ibu? Bayinya tidak ada ya, seperti akhirnya kehamilan tadi setelah terjadi konsepsi terus nidasi itu tadi ini menempel pada endometrium di dalam kapur muteri, itu tidak terjadi pembentukan bayi, tetapi adalah yang buah anggur tadi. Yang terbentuk adalah buah anggur tadi. Jadi anggur seperti anggur ngerompa ya, seperti anggur-anggur itu loh, tapi warnanya putih gitu. Iya. Iya. Dan itu biasanya sampai bertahan sampai 4 sampai 5 bulan kehamilan Ibu ya? Oh, tidak sampai, baru itu ketahuan. nanti 3 bulan dia 3 bulan? perutnya itu adalah tidak sesuai dengan besarnya usia kehamilan, terus akhirnya tegang juga. Seperti itu. Iya, Berarti iya. sangat berguna sekali untuk setiap bulan rutin Iya, kontrol Ibu betul, ya. ya, ya. Iya. Nah Ibu ini juga tidak kalah penting mungkin untuk ibu hamil, pastinya pingin tahu pola makan Ibu ya. Makanan yang ideal untuk ibu hamil itu yang seperti apa Ibu? Baiklah, kalau menu seimbang pada ibu hamil itu yang perlu diperhatikan adalah harus 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 4 sehat 5 sempurna. Hanya kalau ibu hamil harus ditambahi 50% dari sebelumnya. Jadi umpama nasinya umpama 50 gram umpama. Jadi harus dinaikkan 50%. Iya. Iya Ibu. Nah, nanti dilanjutkan kembali Bu ya tadi Iya. berarti dari makanan yang ideal Ibu ya, yang harus tetap 4 sehat 5 sempurna, tetapi harus dinaikkan 50% dari pola biasanya sebelum mengandung Ibu ya. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini, jadi tetap saksikan Stetoskop setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi tetap dalam acara Stetoskop, dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada malam hari ini adalah perawatan kehamilan. Ya Ibu dan Ibu Mariati dan Ibu Woro. Melanjut yang tadi Bu ya, yang 4 sehat 5 sempurna Ibu, 50% dari pola biasanya sebelum mengandung. Bisa dilanjutkan Ibu? Baiklah, saya lanjutkan lagi bahwa sebelum hamil itu, kalau waktu sebelum hamil itu seberapa, nanti setelah hamil itu adalah harus dinaikkan 50%. Suatu contoh aja, protein itu ya. Protein umpama protein hewani, umpama lele 1 ekor umpama ya udah jadikan menjadi 2 ekor. Tempe atau tahu nanti 1 potong aja, nanti 2 potong. 1 kali makan 2 1 kali makan ya. Kemudian untuk mengurangi supaya nanti tidak terjadi anemi pada waktu hamil atau kurang gizi, ini adalah setiap harinya itu harus harus makan 1 telur. 1 telur? Ya, supaya karena apa? Kalau nanti terjadi anemi, ditakutkan nanti kalau pada waktu melahirkan itu nanti akan kemungkinan besar akan terjadi perdarahan, dan perdarahan itu adalah penyebab utama kematian pada ibu melahirkan yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Berarti 1 hari 1 telur Ibu? 1 telur ya, 1 hari 1 telur untuk ibu hamil tadi. Untuk pisang atau untuk buah itu bisa pisang ya sak musimnya semampunya oleh ibu-ibu sendiri untuk pisang. Untuk susu, sebaiknya susu itu harus sehari 2 kali, yaitu pada pagi atau jam 9 dengan sore. Kemudian ada snack seperti kacang hijau atau air buah, itu antara pagi makan pagi, terus snack, terus nanti makan siang, snack lagi, terus nanti makan malam, gitu ya. Jadi kalau susu tidak mau, biasanya kadang-kadang ibu itu susu tuh tidak mau, seperti itu bisa diganti oleh susu kedelai, itu bagus sekali. Susu kedelai. Ya sekarang kan sedang galak-galaknya susu kedelai diproduksi oleh home industri sekarang itu. Ya. Jadi kalau yang tidak mau susu seperti itu bisa diganti dengan susu kedelai ya. Ya, tapi sekarang kan ada susu
untuk khusus ibu hamil sendiri kan ada, khusus untuk ibu menyusui ada. Lagi. Ya, jadi tolong itu sing rasa coklat ada, rasa vanila ada, mungkin mau ditambah kopi ya enggak masalah, asal tidak terlalu banyak. Mau ditambahkan kopi nggak masalah? Nggak apa-apa, tapi sedikit. Sedikit. Pokoknya enggak kelihatan putih. Ya, Mbak. Bisa dijelaskan Ibu, sumber protein hewani yang baik itu yang apa saja Ibu? Sumber hewani yang terbaik sebenarnya di sekitar kita pun banyak ya Mbak ya, bisa kita jumpai. Misalkan saja seperti daging ayam, kemudian ikan, itu pun juga baik untuk ibu hamil, telur, daging sapi, ya semua protein hewani itu bisa kita konsumsi sebenarnya yang sehari-hari kita temukan di sekitar. Tapi kalaupun misalkan ada seorang ibu yang alergi terhadap protein hewani, bisa digantikan dengan protein nabati, misalkan dari tahu, tempe, ataupun produk-produk makanan yang berasal dari kacang-kacangan seperti itu pun juga sebenarnya sudah cukup mencukupi untuk kebutuhan ibu hamil tersebut. Ibu hamil, ya. Nah Ibu Woro, ini kan juga banyak sekali, apalagi zaman sekarang juga kayaknya banyak orang yang untuk menjaga pola hidup sehat seperti itu, akhirnya mereka lebih memilih vegetarian seperti itu, jadi tidak memakan daging-dagingan seperti itu. Nah untuk kayak tahu, tempe atau sayuran itu kan pastinya kan tidak terlalu cukup memenuhi gizi pada masa kehamilan ya. Mungkin apakah nanti kalau dengan datang berkunjung itu dapat suplemen tambahan? Kalau suplemen tambahan itu biasanya kita berhubungan dengan Fe Mbak, zat besi dan asam folat, karena untuk perkembangan otak bayi dan juga untuk mencegah anemia bagi ibu hamil. Karena untuk ibu hamil itu kita tidak hanya mempersiapkan hanya kehamilannya saja, tetapi kita memikirkan sampai dengan nantinya dia bersalin dan nifas, jadi seperti itu. Ya, jadi suplementasi yang biasanya kita berikan seperti itu. Ya. Nah Ibu Marati atau Ibu Woro, mungkin hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan pada masa kehamilan? Ya, terima kasih Mbak. Ini begini Mbak, gizi tadi saya tambah sedikit. Terutama pada ibu hamil ini protein hewani harus ada. Jadi jangan dikaitkan dengan orang yang tidak hamil. Orang yang itu kan untuk mencegah suatu penyakit. Tapi kalau protein hewani ini justru nanti kalau kurang itu yang bisa menyebabkan tadi buah anggur tadi. Jadi protein hewani harus ada. Tapi kan terkadang ada Ibu ya yang vegetarian seperti itu. Memang dari kecil dia tidak terbiasa, si ibunya Ibu ya, tidak terbiasa memakan daging seperti itu, mungkin nantinya akan muntah. Nah itu mungkin bisa diganti dengan apa itu? Ya kan sekarang begini kan, ada ikan tawar, ada ikan laut, ada ayam, ada daging. Pokoknya ini harus juga diganti protein hewani. Mana yang tapi saya kira sepengalaman kami itu adalah untuk seandainya tidak makan protein hewani kok, maksud saya begini ya, masih ada yang lain gitu loh. Jadi kalau orang hamil harus makan protein hewani, jangan sampai tidak makan. Kecuali kalau memang untuk mencegah suatu penyakit dan lain sebagainya adalah boleh kita itu hanya tidak pakai protein hewani. Tapi alangkah baiknya bagaimana usaha kita bahwa protein hewani harus masuk. Harus ada masuk. Ya, harus masukkan ya. Tadi yang ditanyakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada masa kehamilan, terutama karena pada masa kehamilan itu kan ada tribulan 1, 2, dan 3 ya Mbak ya. Kalau tribulan pertama itu biasanya sering terjadi mual muntah. Kalau memang sakit pada waktu hamil itu alangkah baiknya ibu pergi ke bu bidan atau ke dokter spesialis monggo mana yang akan dituju. Itu jangan sampai minum obat seenaknya sendiri. Ya. Terus kemudian biasanya juga ini, terutama hamil pertama, ada ibu itu, Bu, supaya saya tidak gemuk gimana Bu ya, gitu ya. Nah, itu memang begitu. Memang pada orang hamil itu pasti terjadi perubahan. Semua membesar, ya, semua membesar sehingga kalau nanti berat badannya naik lebih dari 12 kilo atau sampai 16 kilo untuk kembali semula seperti waktu hamil itu adalah sulit. Suatu contoh saya, dulu saya nikah beratnya 51, begitu hamil pertama sampai 65, sekarang ini masih 60. Bertahan mestinya idealnya itu saya harusnya 51, 52. Kembali lagi seperti sebelum ya, itu sulit sekali. Makanya kalau
jangan terlalu gemuk. Maka bagaimana untuk supaya tidak terlalu gemuk? Intinya itu adalah hidrat tarang, kemudian ngemil. Setiap ngemil suka makan, saenake dhewe nggak dijami gitu ya, itu menyebabkan gemuk dan gula. Nah, itu pada tribulan pertama itu tadi ya. Kalau tribulan kedua itu biasanya berat badan itu meningkat. Nah ini meningkatnya tidak boleh dalam 1 minggu, tidak boleh lebih dari setengah kilo. Dalam setengah sampai 1 kilo. Dalam setiap minggu ya. Karena ini kenapa? Berat badan meningkat ini karena pada tribulan kedua itu nafsu makan sudah mulai banyak, sehingga ibu mau makan, maunya makan seperti ya itu, mau makan terus akhirnya berat badan meningkatnya itu adalah ndak ideal gitu. Berarti loh. harus kalau udah mulai masuk ke semester kedua gitu ya, Bu ya, itu udah harus mulai agak dikurangin ya Bu ya, hawa nafsunya kalau mau makan. Tapi tetap harus seimbang, menu seimbang tadi yang tadi naikkan 50% tadi ya. Kalau pada tribulan ketiga ini Mbak ya, ini justru ini biasanya makannya juga banyak. Nah ini makan banyak tadi ya, jangan sampai, karena tribulan ketiga ini adalah sering terjadi komplikasi. Suatu contoh yang sering terjadi itu adalah yang dikatakan preeklamsi, itu adalah karena istilahnya adalah keracunan kehamilan itu ya. Jadi tanda-tandanya biasanya itu tekanan darah tinggi, kemudian pemeriksaan kencing itu adalah nanti albuminnya positif, terus kakinya itu nanti udem. Lah ini nanti kalau dibiarkan terus bisa menjadi preeklamsi berat, akhirnya menjadi eklamsi itu nanti timbul kejang-kejang, itu yang bahaya di situ. Ya. Jadi itu yang terutama dapat tribulan ketiga. Terus pada tribulan ketiga ini harus juga ibu karena mau melahirkan di rumah sakit, apa sih persiapannya di rumah sakit. Kalau nanti ibu mau periksa atau datang ke Bu Bidan atau ke saya kira itu apa yang harus dibawa kalau ke rumah sakit begitu. Itu ya. Juga perlu dikonsultasikan ke bidan atau ke dokter kalau ya, nanti keperiksa itu biasanya Bu Bidan sudah memberitahu, Bu nanti persiapannya waktu akan melahirkan harus bawa sikat gigi, kain jarik jarik atau kain panjang itu kain panjang ya. Itu harus bawa 2 daster, harus ada gantinya, bawa gurita. Nah nanti untuk bayinya ya udah satu set bayi itu apa ya, gurita, popok, selimut dan lain sebagainya, karena ini untuk pulangnya. Kalau melahirkan di rumah sakit atau itu biasanya ada pakaian untuk selama di situ, karena selama 24 jam baru boleh dipulangkan. Seperti itu. Ya Ibu, nah mungkin Ibu pada masa-masa kehamilan ini, mohon maaf kalau pertanyaan agak sedikit ini Bu ya. Biasa suami istri kalau misalkan ingin berhubungan seperti itu Ibu, ketika masa kehamilan itu diperbolehkan atau tidak? Mungkin ada ketika masih awal bulan berapa diperbolehkan, nanti begitu tidak boleh lagi kapan? Seperti itu Ibu. Untuk selama kehamilan sebenarnya untuk hubungan antara suami istri itu masih diperbolehkan, tetapi kita lebih waspada biasanya di tribulan pertama dan tribulan ketiga. Karena untuk tribulan pertama itu kan masih dalam proses pembentukan ya Mbak ya, jadi rawan sekali untuk terjadi keguguran. Jadi biasanya kita itu menyarankan kepada ibu hamil sebaiknya ditunda dulu, kalau misalkan mau berhubungan lagi nanti setelah tribulan kedua itu lebih aman, karena di situ si janinnya sudah cukup berkembang, kemudian juga plasentanya juga sudah tertanam cukup kuat, sehingga istilahnya sudah cukup kuat untuk bertahan di dalam rahim. Nah, untuk yang di trimester ketiga itu pun juga harus mengurangi juga untuk aktivitas seksualnya. Dalam hal ini karena nanti ditakutkan persalinannya sebelum waktunya, karena sperma itu pun juga mengandung hormon pemicu untuk merangsang kontraksi pada waktu persalinan. Iya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tetap boleh untuk melakukan hubungan seksual, tapi mungkin sangat bermanfaat informasinya untuk pemirsa di rumah ini Bu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam stetoskop. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Stetoskop. Kita lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini dengan Ibu Mariati dan Ibu Woro. Ya Ibu, Ibu Mariati, mungkin apakah ada tanda dan gejala penyimpangan dari keadaan normal Ibu? Bahwa tadi saya katakan bahwa yang sering terjadi itu adalah preeklamsi dan eklamsi.
Hipereklamsi itu tadi yang saya beritahu bahwa tekanan darah meningkat ya. Biasanya ini kalau ada kenaikan sistolnya 30, diastolnya adalah 15, ini tidak boleh. Maka dari itu untuk kencing juga dilakukan pemeriksaan, harus setiap ibu periksa itu harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk kakinya ini apakah terjadi bengkak atau tidak, karena tadi ada tingkatannya ringan, berat, dan eklamsi. Kalau eklamsi disertai kejang. Kemudian ada juga yang mengeluarkan darah. Nah, ini kalau mengeluarkan darah pada tribulan ketiga itu berarti plasentanya itu tidak pada tempatnya tapi menutupi jalan lahir, sehingga kalau terjadi his atau kenceng gitu ya, di perut itu kencang, rasa tegang, itu akan mengeluarkan darah. Selain itu yang dikatakan sekarang seperti rubella atau mungkin juga demam atau panas tinggi, ini adalah karena adanya infeksi. Saya kira infeksi tadi juga dicegah bisa dari kebersihan, karena supaya tidak mudah kena infeksi maka kebersihan terutama alat kelamin dan gizi. Kalau gizinya kurang, orang itu akan menjadi lemah sehingga mudah kena infeksi. Nah, itu ya. Selain itu, orang yang hamil mempunyai penyakit diabetes itu Pak ya, itu tolong ini harus benar-benar kontrol secara ketat pada bu bidan atau ibu di puskesmas, atau mungkin yang mau ke dokter spesialis ya enggak apa-apa. Nah ini perlu diperhatikan, karena kalau besarnya efeknya itu adalah nanti pada janin itu adalah akan besar. Nah besar ini kalau melebihi sampai 4 kilo maka kemungkinan tidak bisa lahir biasa. Bisa juga karena lahir operasi, padahal orang diabetes itu kalau memang ada tingkatan itu, nanti perlu juga pemeriksaan. Ada orang diabetes yang sudah tidak bisa luka tidak cepat sembuh, lah itu sudah tingkat grade 3 itu ya, itu harus hati-hati. Maka dari itu sebaiknya sekarang yang sedang penyakit-penyakit yang sedang melanda kita, yang menyebabkan angka kematian tinggi itu adalah jantung, diabetes. Jantung ini karena kaitannya dengan kolesterol. Iya, ya, kolesterol itu ya. Maka dari itu mulai sejak sekarang, misalnya sejak kecil itu harus jangan membiasakan makan yang banyak mengandung kolesterol. Telur itu tinggi sekali. Telur puyuh 1 itu sama dengan 2 telur ayam. 2 telur ayam. Kuningnya itu, yang jahat itu adalah kuningnya. Iya. Kuningnya itu, Ibu. Iya, kuningnya. Ya. Ya. Nah Ibu, dengan Ibu Waro sekarang mungkin saya menambahkan untuk tanda bahaya yang harus diwaspadai seorang ibu hamil adalah mungkin ketuban yang keluar sebelum waktunya, itu kadang kan juga mungkin bisa saja terjadi kepada ibu hamil ya. Kemudian juga kencing-kencing sebelum waktunya, tanda itu ada rasa kontraksi. Mules itu sebelum waktunya. Misalkan biasanya kan bidan pada waktu periksa kan memberitahu ibu kira-kira tanggal persalinannya sekian. Nah misalkan sebelum tanggal sekian itu sudah merasakan kencang-kencang ataupun ketubannya sudah pecah, itu ada baiknya segera ke tenaga kesehatan terdekat ataupun ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah Ibu, mungkin tadi ya Ibu, dengan ketuban Ibu, air ketuban, kenapa atau apa penyebab air ketuban itu bisa sampai pecah duluan Ibu? Penyebabnya itu bermacam-macam Mbak. Yang sering adalah penyebabnya karena infeksi bisa saja, ataupun mungkin karena trauma, misalkan ibunya jatuh ataupun terkena benturan yang keras pada perutnya, bisa saja seperti itu. Ataupun mungkin penyebab lain yang kadang kita tidak ketahui penyebabnya, kadang seperti itu pun juga bisa terjadi. Sehingga untuk ibu hamil itu diusahakan tetap cukup beristirahat, kemudian juga mengurangi aktivitas yang berat-berat ya, untuk mengurangi angka kejadian seperti itu. Dan ketika air tuban itu pecah Ibu ya, mungkin apakah langsung harus dibawa ke rumah sakit pastinya dan harus langsung mengamar opnam seperti itu? Ya jelas Mbak, karena kalau ketuban sudah pecah berarti sudah tidak ada istilahnya pelindung bagi bayinya, itu kan berkurang 1 dari air ketubannya itu, sehingga harus mendapatkan penanganan yang cukup baik untuk tata laksana ketuban pecah sebelum waktunya itu. Tetapi tidak berarti begitu air ketuban itu pecah terus berarti sebentar lagi udah mau melahirkan, seperti itu tidak ya Bu? Ya, belum tentu juga. Belum tentu juga ya, masih belum bisa tentu. menunggu beberapa hari
juga Ibu. Iya. Mungkin ini Mbak, tadi trauma tadi, terutama itu kalau hubungan sanggama. Nah itu makanya harus pelan-pelan, karena itu bisa menyebabkan ketuban pecah. Kemudian ini memang selaput ketuban itu istilahnya adalah sudah cacat. Istilah adalah karena kecacatan sejak awal, yaitu terlalu tipis. Itu memang ada itu ya, tapi ini yang sulit untuk dideteksi. Untuk selaput ketuban itu adalah tipis sehingga mudah robek gitu loh, sehingga mudah robek akhirnya pecah gitu. Gitu. Iya, iya Ibu. Nah mungkin apa sajakah tanda-tanda akan melahirkan ini Bu? Tanda-tandanya Ibu, detik-detik mau melahirkan. Oh, tanda-tanda akan melahirkan ini ya, mungkin bagi ibu-ibu yang masih mau pra perkawinan itu memang perlu diketahui. Biasanya di KUA ada itu Mbak ya, di KUA itu biasanya ada konseling kaitannya dengan kehamilan. Iya ada itu KB, ada kehamilan, ada. Nah tanda-tanda melahirkan ini itu adalah merasa kenceng-kenceng, yaitu pada daerah perut. Ini adalah menjalar ke pinggang, makin lama akan makin sering. Kalau makin lama makin sering ini berarti nanti akan menyebabkan kandungan tadi jalannya bayi tadi ada yang dinamakan kanalis cervicalis akan membuka sampai 10 cm. Maka dari itu kalau kontraksinya kurang baik maka akan menghambat itu tadi ya, pembukaan tadi. Apalagi ini ibunya sejak hamil harus disiapkan, jangan takut, jangan khawatir kok anaknya cacat, jangan takut nek persalinanku gimana sakit. Itu ya, itu ya sakit. Memang orang melahirkan itu pasti sakit. Kalau tidak sakit berarti jalan lahirnya tidak bisa buka. Kalau tidak bisa buka berarti harus dilakukan operasi. Ya. Kalau terjadi tegang, takut gitu ya, aduh dimasuk begitu masuk kamar takut sudah. Nah ini sudah bisa menyebabkan nanti terjadi ketegangan. Kalau ketegangan tadi terjadi pada serviks, maka serviks tadi akan menjadi kaku, akhirnya tidak bisa buka. Tidak bisa buka sampai 10 meter berarti tidak bisa lahir biasa. Iya, tapi sekarang anak ibu-ibu muda sekarang itu kalau mau melahirkan itu udah dokter, saya minta dioperasi saja, sakit daripada saya sakit. Itu sebetulnya ya kurang baik. Memang kalau melahirkan dengan operasi itu adalah insya Allah itu pada kepala bayi itu adalah tidak ada yang menekan, sehingga memang biasanya nanti anak itu pinter gitu loh. Kalau melahirkan dengan operasi, tapi kan operasi sekarang mahal. Betul. Di rumah sakit Dr. Saibu Anwar aja kalau tidak salah ini kelas berat itu sekitar 10 sampai 15 juta. Rumah sakit ya, rumah sakit apalagi kalau di swasta itu ya. Tapi alangkah baiknya harus lahir biasa. Kalau bisa normal ya normal gitu ya. Kenapa harus operasi seperti itu? Iya Ibu. Nah Ibu mungkin cara ini tadi kan kalau sudah melahirkan Ibu ya, tadi kan sudah sampai proses melahirkan Ibu ini. Nah kalau cara menyusui bayi yang benar Ibu, yang tepat seperti apa Ibu? Iya, untuk cara menyusui bayi seorang ibu hamil harus tahu Mbak, karena harus siap nanti kalau dia sudah melahirkan harus kita menganjurkan untuk bisa menyusui bayinya. Yang harus dipersiapkan adalah harus menjaga personal higienenya dulu. Jadi setiap mau menyusui harus cuci tangan dulu. Karena yang namanya bayi pertahanannya kan masih cukup rentan ya terhadap infeksi. Kemudian yang kedua untuk menyusui itu harus sesering mungkin dan semau bayi. Jadi minimalnya itu 8 kali dalam seharinya. Satu hari 8 kali? Minimal 8 kali menyusui. Nah kalau misalkan ada bayi kan ada yang mungkin tidurnya terlalu lama, misalkan seperti itu ya. Kita biasanya membatasi 3 jam. Kalau misalkan 3 jam kok tidak bangun-bangun, itu bayinya harus dibangunkan kemudian disusui. Jadi walaupun bayinya agak malas seperti apa, itu harus tetap disusui. Nggak terlihat agak jahat Ibu ya, selaku sebagai ibu ya, karena bayinya sedang tidur dibangunkan. Harus seperti itu. Karena nanti kalau kita, waduh kasihan bayinya kok masih tidur nanti takutnya dia itu akan kekurangan cairan Mbak, karena bayi itu mudah sekali untuk kekurangan cairan. Untuk yang 10 hari pertama itu mudah sekali. Jadi harus selalu menyusui selama minimal 8 kali sehari itu. Kemudian setelah itu bayi itu
Setelah selesai menyusui, ibu itu juga harus memperhatikan payudaranya juga. Kalau misalkan payudaranya sudah kosong, segera ganti ke payudara yang sebelahnya. Jadi setiap kali menyusui seperti itu prosesnya. Jadi usahakan payudara itu selalu kosong setiap menyusui, karena kalau tidak maka akan terjadi gangguan di payudara, nantinya bayinya pun juga akan kesulitan untuk menyusu kalau ada gangguan seperti itu. Ya. Dan bagaimana dengan ASI eksklusif, Ibu? Itu biasanya diberikannya 6 bulan atau 8 bulan untuk ASI eksklusif, Ibu? Gini Mbak, kalau tadi katanya dengan menyusui, menyusui itu harus yang sekarang istilahnya adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Begitu bayi lahir, setelah dibersihkan, begitu bayi lahir, kemudian ibunya itu masih berbaring, itu supaya nanti dia ditidurkan di depan dada sehingga dia akan mencari puting susu. Nah, itu harus mulai dikenalkan sejak dia lahir. Dari lahir, Ibu. Nah, ini untuk ASI ini tadi Bu Woro bilang kalau jangan jangan dijami. Pokok bayi nangis nek minumi ya. Ditahan dulu Ibu, nanti dilanjutkan kembali Ibu ya. Karena juga ASI ini juga pastinya sangat penting Ibu ya untuk ibu yang sudah baru melahirkan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali, tetap saksikan Stetoskop. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Stetoskop masih dengan Ibu Mariati dan Ibu Woro. Iya Ibu, mungkin bisa dilanjutkan sedikit tadi tentang ASI Ibu ya. Iya. Baiklah. Tadi ASI tadi, jangan menyusui bayi tiap 3 jam. Tadi batasnya 8 kali, tapi lebih tidak masalah. Pokoknya jangan sampai dalam waktu 3 jam ini bayi tidak minum. Tadi yang dikatakan Bu Woro nanti akhirnya kekurangan cairan. Ya. Kemudian untuk ASI eksklusif itu adalah 6 bulan. 6 bulan itu tidak boleh diberi makanan tambahan. Tapi ini menurut pengalaman saya, anak saya sendiri itu ya, kalau untuk orang yang kerja itu sulit. Iya betul. Untuk orang kerja sulit itu, Ibu? Ya. Nah ini kalau ibunya kerja itu bangun pagi habis sholat subuh kemudian di TTI ya, di TTI itu nanti di kantor itu nanti ya memang ini agak rekoso sedikit ya. Jadi nanti dipompa, tempatnya di botol. Kalau di kulkas nanti kalau ada kulkas ditaruh di tempat kerja. Nah ini waktunya minum enggak tahu nanti atau pas suaminya atau saudaranya, adiknya harus ke kantor ngambil. Meskipun pakai dot, tapi sebaiknya pakai dot itu enggak boleh. Tapi kadang-kadang kalau Pak Sing memberikan pembantu, ya itu tidak telaten itu ya, tidak telaten ya, disindoi mestinya itu harus disindoi, ya disindoi. Nah itu kadang kita harus telaten juga kalau memberikan bayi, kalau tidak pakai dot itu tidak boleh karena bisa menyebabkan mencret nanti. Sebenarnya mencret disebabkan karena apa sih? Yaitu tadi karena cara membersihkan, cara nyetirinya itu adalah kurang benar. Harus steril Ibu ya, harus steril. Keperluan bayi ya, perlengkapan bayi Ibu ya. Iya Ibu. Nah Ibu, perawatan setelah melahirkan ini juga pastinya sangat penting untuk yang baru pertama kali ya, apalagi Ibu ya, baru pertama kali melahirkan gitu Ibu. Seperti apa Ibu cara perawatannya Ibu? Ibu Woro mungkin? Iya, perawatan untuk ibu nifas atau setelah melahirkan itu pun juga kita perlu kenalkan kepada ibu hamil juga karena sebagai persiapannya nantinya yang biar dia siap untuk menjalani masa nifas. Yang pertama adalah pemberian vitamin A, Mbak. Nanti di masa ibu nifas pasti akan mendapatkan vitamin A yang warnanya merah. Itu nanti setelah melahirkan 1, kemudian diulangi lagi setelah 24 jam berikutnya akan diberikan 1 lagi tablet kapsul vitamin A. Kemudian untuk masa ibu nifas tetap makan makanan yang dengan gizi seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian air minum pun juga harus cukup, minimal ya sekitar 10 gelas sehari begitu. Kemudian harus juga menjaga personal dirinya, terutama alat genitalia, alat kelaminnya. Kemudian kalau memakai celana ya dengan bahan yang menyerap keringat, misalkan katun seperti itu.
Jadi seperti itu yang bisa dilakukan untuk ibu nifas. Kemudian juga ibu nifas pun juga dianjurkan juga untuk kontrol Mbak dalam minggu pertama, kemudian minggu kedua dan minggu ke-6. Jadi 3 kali kontrol ke bidan ataupun ke tenaga kesehatan. Nah tadi tentang pendarahan Ibu ya, biasa setelah melahirkan masih akan ada pendarahan lagi Ibu? Bukan pendarahan Mbak, tapi keluar darah. Dan itu yang normalnya itu mungkin berapa kali atau mungkin berapa lama setelah melahirkan itu Ibu? Ya, masanya keluar cairan ataupun kita mengenalnya sebagai logia ya kalau di istilah kita itu selama 40 hari itu kan ada Mbak ya, tetapi itu nanti akan terbagi-bagi menjadi beberapa hari. Biasanya 3 hari pertama itu yang masih warna merah segar, ya. Kemudian setelah itu nanti akan berubah menjadi agak kecoklatan, setelah itu nanti akan berwarna putih. Jadi selama pengeluaran logia itu ibu harus tetap menjaga kebersihan dirinya, terutama di alat kelaminnya. Ya, nah yang perlu diwaspadai saat nifas Ibu Mariati mungkin? Ya mungkin yang perlu diwaspadai pada waktu masa nifas, terutama untuk bayinya Mbak ya. Bayi itu ASI-nya cukup, itu bagaimana tandanya bayinya cukup? Itu adalah habis ditetei, dia mesti tidur nyenyak, ya itu. Jadi cukup ASI-nya. Kalau dia ASI-nya tidak cukup, pasti dia itu tidak tidur nyenyak. Itu untuk bayinya. Untuk ibunya sekarang, kalau terjadi ini tadi ya, mungkin sedikit kaitan dengan sehabis menetei, nanti menetei jam 9 netei dengan pertama payudara kiri. Ini sekitar 10-15 menit. Kemudian yang kedua payudara yang sebelah kanan. Itu sisanya. Kenapa kok ini? Terus nanti kalau netei lagi, ini dulu baru sebelahnya begitu ya. Supaya apa? Dan ini harus tetap kosong. Kalau ini sehabis melahirkan, tapi makanya sehabis menetek ya harus dipompa, jangan sampai ini bengkak. Lah ini kalau sampai nanti bengkak, lah ini akan menyebabkan panas. Lah ini lama-lama bengkak itu nanti ada nanahnya nanti. Lama kelamaan kalau dibiarkan. Ini sakit sekali kalau terjadi bendungan itu tadi itu untuk ibunya. Selain itu juga terjadi panas dingin. Panas dingin? Ya, panas dingin. Itu berarti tadi yang dikatakan Bu Oro bahwa adanya infeksi tadi. Ya. Terus kemudian kadang-kadang juga terjadi perdarahan. Perdarahan ini karena disebabkan juga karena apa? Adanya sisa-sisa plasenta yang ada di dalam rahim. Maka dari itu Bu bidan mesti setelah melahirkan plasenta itu pasti periksa karena bisa menyebabkan sisa plasenta, bisa menyebabkan terjadinya perdarahan itu tadi. Ya. Itu kalau yang lebih sampai terjadi perdarahan banyak, kadang-kadang itu luka jahitannya kadang-kadang membuka dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan payudara tadi timbul matistis, timbul nanahnya tadi. Jadi komplikasi yang sering terjadi itu adalah yang sering umum terjadi itu adalah hanya bendungan aja. Dan ini harus banyak jalan karena apa? Katakan evolusi itu adalah pengembalian alat-alat kandungan seperti sedia kala. Itu harus juga normal. Maka dari itu sehabis melahirkan itu juga harus banyak jalan. Kalau sudah jalan harus jalan gitu loh. Jangan hanya tidur, duduk itu sehingga darah, istilahnya kalau orang-orang awam ngomongnya darah kotor gitu loh. Sebetulnya adalah sisa-sisa, bukan sisa-sisa darah karena bekas perlukaan dari uterus tadi kan masih membuka sehingga kalau ada kontraksi itu adalah akan keluar. Dan itu akan sembuh itu adalah setelah selesai masa nifas, itu baru menutup luka-lukanya ya. Itu ya. Iya. Nah Ibu tadi ada yang ketinggalan sedikit ini Ibu ya, sebelum nanti ke pesan-pesan mungkin Ibu ini posisi menyusui Ibu. Posisi menyusui yang benar Ibu, karena kalau tidak salah saya pernah mendapat informasi juga tidak boleh sambil berbaring ibunya menyusui anaknya. Seperti itu apakah benar Ibu? Iya betul ya. Kadang gini ya, berbaring boleh asal, apalagi kalau nanti berbaring ketiduran terus ini hidungnya ini ketutupan sama payudaranya, ibu sedang nyenyak kesel sehingga ini bayi tadi ketutupan tidak bisa nafas.
Posisi yang paling baik itu adalah dengan duduk, harus duduk. Dengan berdiri pun boleh, tapi ya alangkah baiknya dengan duduk. Karena kalau terlalu capek jadi aku bayangnya jatuh nanti. Tapi kalau dengan tidur memang boleh, tapi harus jangan terus ibunya tidur. Karena bahaya sekali itu menyusui itu tadi Mbak. Yang paling baik ya kalau duduk. Dengan posisi duduk, dengan Ibu, posisi duduk ya. Iya. Iya Ibu, ini tidak terasa karena waktunya juga sudah mau habis Ibu. Mungkin dari Ibu Mariati dulu, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa mengenai kehamilan tentunya Ibu. Iya ya. Baiklah, mudah-mudahan dengan apa yang dilihat Ibu di Dhamma TV ini, apa yang saya berikan sama Bu Woro, yang kita adalah dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, mudah-mudahan apa yang diberikan nanti bisa untuk ibu-ibu yang hamil. Apa sebetulnya tujuan untuk periksa hamil secara rutin, bagaimana nanti menyusui yang benar, bagaimana nanti untuk merawat bayinya. Saya kira itu nanti bisa ibu kalau kurang jelas bisa datang ke puskesmas atau bisa tanya ke saya pribadi atau Bu Woro. Mungkin nomor HP saya adalah 081 2354 3014. Begitu ibu-ibu, saya kira nanti bisa langsung tanya atau bisa juga nanti datang ke puskesmas karena sendiri tidak praktek saya. Iya. Ya Ibu. Mungkin dari Ibu Woro mungkin ada pesan-pesan apa Ibu yang harus lebih diperhatikan pada ibu yang sedang hamil? Ya, terima kasih. Mungkin kami memberikan pesan kepada ibu hamil. Yang pertama adalah tetap untuk melakukan periksa secara rutin, baik di bidan ataupun di puskesmas ataupun di penyedia tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang kedua, ada baiknya kalau ibu-ibu periksa itu melibatkan juga suami atau keluarga, karena nantinya kalau terjadi apa-apa itu nanti pun juga akan melibatkan suami ataupun keluarga untuk kegawat daruratan ataupun pada waktu nantinya ibu akan bersalin, begitu. Tanda bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu, harapan kami adalah tetap mengenali tanda bahaya selama masa kehamilan untuk bisa mengambil keputusan. Untuk bisa mengambil keputusan kemana saya harus mendapatkan pertolongan pertama terhadap kegawat daruratan yang saya hadapi. Kemudian yang berikutnya mungkin pesan yang tidak kalah pentingnya adalah ibu hamil untuk tetap merencanakan di mana untuk bersalin dan siapa penolongnya. Karena nanti harapan kita sebagai sebagai tenaga kesehatan adalah ibu hamil nantinya akan bersalin di tempat kita, yaitu di tenaga kesehatan, yang artinya nanti akan menurunkan kematian ibu dan anak. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Ibu Mariati dan Ibu Woro atas perbincangan pada malam hari ini, pengalamannya tentang perawatan kehamilan. Ya, terima kasih Bu Mariati dan Ibu Woro karena sudah mau berbincang pada malam hari ini di studio Dhamma TV tentang perawatan kehamilan. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah tetap setia menyaksikan Stetoskop pada hari ini tentang perawatan kehamilan. Jangan lupa saksikan terus Stetoskop setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat hanya di Dhamma TV, selalu damai di hati. Akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.